Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau menghibur, menolongku, diutus padaku. Shalom. 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 Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dan yang mengikuti ibadah cara lain. Kami ucapkan selamat bergabung dan kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita bagi berdiri. Kita datang dengan sukacita. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu pertama, nyanyian Roh Kudus. Puji Tuhan. Kau
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nabi Ivan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus nyata di tempat ini, mengurapi kami semuanya Tuhan. Ketika Roh Kudus-Mu beracara di tempat ini, semua masalah yang kami hadapi, bahkan pintu-pintu yang tertutup, Engkau dapat bukakan. Roh Kudus adalah kekuatan dan sayap burung nasar yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terbang Tuhan kemanapun ada masalah yang merintangi kami. Kau yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau yang urapi dan Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa sejahat si iblis setan yang mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau sirahkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis keluarnya pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan iman dan sukacita. Sukacita karena Tuhan menyertai kita. Kalau bersama dengan Tuhan, semua masalah beres. Amin. Nah, itu sebabnya kita datang penuh dengan sukacita. Mari kita puji-puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian besarkan nama Tuhan. Mungkin ada kesaksian, tapi singkat padat. Paling lama 3 menit. Soalnya kalau 1 jam nanti habis. Ya, diberi kesempatan. Ya, silakan. Ya. Saudara, waktu kampanye saya bersaksi tentang
masalah saya. 1 minggu setelah bersaksi, saudaraku, jualan kue saya amblas, saudaraku ya, banyak WS. Tapi saya tetap beriman, karena waktu itu saya merasa bahwa Tuhan mewahyukan sesuatu kepada saya. Waktu untung saya cuma 70-80 ribu, dia berkata gini, kamu kan bilangnya hanya 70-80 ribu, karena kamu bilangnya seperti itu, ya kamu apa yang kamu katakan itu terjadi. Kemudian kan saya berubah, saudaraku ya, saya untungnya bilang 200 ribu. Terus setelah saya bersaksi, saudaraku, amblas lagi, saudaraku ya. Tapi saya tetap belajar beriman. Saya yakin pada saat Tuhan mewahyukan, pada saat Tuhan mau memberkati saya, maka itu akan terjadi, saudaraku. Kemudian saudaraku, Tuhan mengirimkan berkat, saudaraku. Saya bisa menjual pastel sehari itu bisa 100, saudaraku. Tadinya hanya 30, 40, 50. Sekarang bisa 100, 120. Saudaraku, itu semua adalah berkat apa? Berkat. Perkataan itu mengandung kuasa, saudaraku. Jadi kita harus belajar, tetapi bukan hanya itu, saudaraku, dari segi rohani, bukan hanya dari segi jasmani ya. Dari segi rohani, saudaraku, kita harus belajar membina hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus belajar membaca Alkitab, berdoa. Setiap hari kita harus belajar beriman kepada Tuhan, saudaraku. Kalau kita udah melakukan itu, kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Amin. Ya, masih dibuka? Ya, silakan. Ya. Singkat padat barusannya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana saya mendapatkan sakit ya saudaraku. Sebelum-belumnya saya tidak pernah sakit sampai segitu lamanya. Tapi pada saat itu saya sakit sampai sebulan lebih ya saudaraku. Mungkin saudara-saudara seiman yang di sini yang sudah mendoakan saya, terlebih untuk Ibu dan Bapak Gembala yang sudah mendoakan saya dan datang ke rumah berdoa untuk saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terlebih untuk Tuhan ya saudaraku, Dia mengerjakan segala sesuatunya indah ya saudaraku. Mungkin saudaraku saya bersalah di hadapan Tuhan. Saya mohon ampun kepada Tuhan, dan saat itu saudaraku ya, saya diberikan kesabaran, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berpikir gini saudaraku ya, di saat saya sakit, saya bisa lebih lama lagi menyembah Tuhan. Saya bisa lebih lama lagi mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan-pembacaan kita setiap hari saudaraku ya. Saya tidak punya saudara lagi saudaraku ya. Saudara-saudara saya jauh, anak-anak saya jauh. Dan saya suka diingatkan oleh firman Tuhan bahwa manusia tidak boleh berharap kepada orang-orang yang dekat, kepada saudara, kepada teman-teman, atau kepada suami, istri, atau kepada siapapun juga, intinya kepada manusia. Itu menguatkan saya tidak punya saudara di sini. Adik kakak saya sudah meninggal, tinggal sepupu saya juga jauh di Jakarta, saudaraku. Dia walaupun dia setiap hari dia suka WA sama saya, Cici lagi apa gitu biasanya. Dan saat itu saudara saya di saat saya sakit itu saudaraku, sakit saya sepele kalau kita lihat ya saudaraku, hanya kecapean. Mungkin orang-orang Tionghoa di sini pada bulan-bulan kemarin mengadakan Imlekan ya saudaraku ya. Saya setiap Imlek dipanggil oleh ponakan suami saya. Setiap Imlek ya, membantu bikin kue, membantu masak ya saudaraku, karena mereka masih Katolik. Jadi dia masih sembahyang gitu saudaraku. Dan saya dengar-dengar dari yang lain memasakkan buat itu bukan buat Tuhan gitu ya saudaraku ya, nggak boleh. Tapi saya nggak enak hati sama manusia. Seringkali kita manusia nggak enak hatinya sama manusia ya saudaraku. Masakan dulu waktu suami saya ada, saya mau masakin buat orang-orang yang sudah meninggal gitu ya. Saya sangat berdosa. Saya di situ saya renungkan saya berdosa karena saya tidak menurut pada firman Tuhan. Bukan kita fanatik ya saudara, memang kita harus fanatik di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku ya, saya setiap tahun memasakkan itu nggak kira-kira sampai 14 macam masakan. Saat itu saya merasa kecapean sekali, saya udah bilang buat Kim udah kecapek, ini udah ngegeter gitu kaki juga ya. Kim satu lagi nggak enak hati saya masak sampai pada waktu itu jam 3 subuh sampai jam 6 sore masih masak saudaraku ya.
Nah di situ saudaraku badan saya menggigil, apa takut COVID ya sekarang gitu, udah mau muntah, badan menggigil, pusing, sampai saya diajak sama cucu saya ke rumah sakit sama Grace, ayo Ci kita ke rumah sakit aja, sampai manggil Grab juga, udah nggak kuat jalan, sampai di rumah sakitnya saudaraku ya, kayak mau pingsan gitu Grace, Cici udah nggak kuat Grace, diambilin sama Grace, sama Ibu Grace ini ya, diambilin kursi roda gitu saudaraku ya, dan di situ saudaraku saya langsung tidurin di rumah sakit, disatuinnya sama anak kecil karena ibu mah bukan COVID katanya. Puji Tuhan saudaraku ya, setelah saya diinfus dan saya mungkin mempunyai kekuatan lagi di dalam tubuh saya, ternyata kekurangan makanan, masukan makanan, dan saya ngegeter gitu ya saudaraku. Mungkin saudara-saudara lihat kok cinganya masih gemuk gitu ya. Puji Tuhan saudaraku, karena selama saya sakit ini makanan bergizi terus ya, susu, telur, ayam kampung, madu, segala apa yang dimakan yang dimasukin gitu saudaraku ya. Puji Tuhan saya sekarang udah kuat lagi, saya sudah bisa beribadah lagi karena berkat dukungan dari saudara-saudara sekalian dan Ibu Gembala, terlebih dari Tuhan Yesus ya. Itu semua karena kasih Tuhan sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama beribadah. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah mendoakan kami. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, sebuah kesaksian yang indah ya. Dan satu lagi kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ya, kita nyanyikan nyanyian Janji Tuhan Pasti Digenapi. Tuhan untuk mendengar firman Allah yang hidup, yang sanggup menghapus air mata kami, memberikan kekuatan kepada kami, membukakan pintu-pintu yang tertutup jadi terbuka bagi kami, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, pengharapan bagi yang berputus asa, kekuatan bagi yang lemah.
sehingga kami tidak ragu mengangkat kedua tangan kami, bahwa Tuhan kami sungguh-sungguh menolong kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kuasa roh-roh jahat kami usir di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan keluar dari ruangan ini, terutama dari pikiran dan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah melingkupi kami. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Kembali saya sapa saudara, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dan yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda. Kami ucapkan selamat bergabung. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Beberapa minggu kemarin kita mendengar mengenai mukjizat pertama, Tuhan membuat air menjadi anggur, air tawar jadi air anggur yang manis. Amin. Nikah yang sudah tawar jadi manis kembali. Jadi manis, udah manis nih sekarang nih. Dibawa nggak pasangannya? Hah? Atau ditinggal aja begitu? Kecuali sudah tidak punya. Kalau masih punya, doain sampai nanti bisa sama-sama berbakti. Nanti kalau firman Tuhan keutus suaminya, buat kamu, kalau buat istri, buat kamu. Semua kebagian, ya kan? Nanti kalau buat anak-anak, buat kamu, teman, supaya kamu diberkati. Ya, puji Tuhan. Mari, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 mengenai tali 3 lembar tidak mudah putus. Tali 3 lembar tidak mudah putus. Berdua lebih baik daripada sendiri. Ya, silakan. Ya. Khotbah 4 ayat yang 9. Ya. Berdua lebih baik daripada sendiri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Terus sampai 12. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, kalau sendiri jatuh diangkat sama temannya, ya kan? Nah, kalau sendiri jatuh, tergeletak lagi. Ya, terus Ayat yang ke-11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. amin. Kalau 2 bisa bertahan. 2 itu suami istri. Amin. Tambah lagi anak jadi 3. Tambah anak lagi jadi 4. Tapi rupanya sekarang 2 anak cukup. 2 anak cukup. Ya, ada guru saya. Berapa anaknya? Berapa? 11 ya? 11. Berarti dengan bapak ibunya jadi 13. Kalau main bola cukup ya ke-11-an. Tapi untuk zaman sekarang ya 2 anak cukup lah. Ya. 2 anak cukup. Ya, kalau saya 3 ya. 3 anak. Udah lebih dari 1. Ya. Ya, lebih dari 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, jadi tali 3 lembar tidak mudah putus. Tali yang pertama itu adalah tali ikatan damai sejahtera. Ikatan damai sejahtera. Jadi suami istri itu harus damai. Berdamai.
tidak boleh ada konflik, apalagi saling memukul, saling memukul. Ya, ada orang saudaraku, dia bawa golok ke istrinya kabur dari rumah. Untung lari, kalau nggak lari bisa kena. Untukah kabur? Di sini mah nggak ada ya. Sayang sama istri, amin. Nah, hai suami, kasihilah istrimu seperti diri sendiri, seperti Kristus mengasihi sidang jemaat. Ya, jadi jangan ada konflik di antara suami istri. Ikatan yang kedua adalah saling melayani. Tadi Efesus 4 ayat 3. Kemudian yang kedua adalah saling melayani. Amin. Jadi jangan nanti di rumah istrinya sudah buk capek, suaminya malah molor. Tidur tega-tega niatnya. Sudah nyapu, sudah ngapel, sudah nyuci, sudah jemur, jangan-jangan cari duit lagi istrinya. Ya bantulah, amin. Ya, bekerja sama, amin. Ya, begitu, ya kan. Nah, zaman dulu mah belum ada sanyo, zaman dulu mah nimba, ya kan. Nimba ada yang dalam sekali sungguh. Zaman sekarang udah modern. Tinggal pencet tombol, jalan, ya kan, airnya jalan. Zaman dulu maya begitu, ya. Yang satu nimba air, satu nyuci, satu kerja, satu masak. Akhirnya kan sama-sama kerasa kesatuan nih nikah. Sama-sama capek, sama-sama istirahat kan, begitu ya. Memang bahasa pacaran itu beda dengan bahasa setelah nikah. Kalau lagi pacaran yang sebuah sayang. Semua sayang. Tapi kalau sudah nikah beda lagi. Mau kemana kamu? Kalau lagi pacaran, yang mau kemana sayang? Aduh sampai ngalir ke hati ya kata-katanya. Enak. Setelah mau kemana kamu? Di sini mah nggak ada ya. Harus sayang ya. Ya, kemudian ikatan yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat itu ikatan. Nah, sekarang yang ketiga ya. Ikatan yang ketiga yaitu kasih. Mengasihi. Boleh Kolose 3 ayat 14 ya. Tadi Efesus 4 ayat 3, ikatan damai sejahtera, ikatan saling melayani Efesus 4 ayat 16. Sekarang ikatan kasih Kolose 3 ayat 14. Perhatikan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, baca sama-sama. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya ini orang kampung. Bapak-bapak mungkin orang kota. Kalau saya orang kampung. Kalau di kampung itu masak pakai kayu bakar. Tidak sekampung itu ngambil kayu jauh ya, ke perkebunan coklat. Nanti perkebunan coklat Nebang Suren itu ada di pohon coklat, sama terkadang ranting-ranting coklat juga ditebang. Nah, begitu ditebang kita ambil, kita bawa jadi bahan bakar. Tapi kalau bawa itu harus diikat 3 tali, di pangkal, di tengah, di ujung, supaya jangan berantakan, supaya waktu bawanya enak bawanya. Kalau nggak diikat berantakan, saudara. Berantakan, nggak bisa bawa banyak, paling bawa 1. Tapi kalau diikat bisa, ya.
tali 3 lembar tidak mudah putus, kuat dia. Wah, sudah 3 sindikatnya ya, kuat. Ya, jadi begitu juga pernikahan, harus ada ikatannya. Ikatan pertama tadi apa? Damai sejahtera. Yang kedua, saling melayani. Yang ketiga, saling mengasihi. Amin. Lawan kata mengasihi, membenci. Aku benci sama dia. Kok kepada pasangannya disebut aku benci? Dulu nggak mau dikejar-kejar. Dengan surat lah. Zaman dulu belum ada WhatsApp ya. Ya, pakai apa dulu? Pakai surat. Ada via pos, ada lewat teman sampai kantor, sampai. Waktu dibaca deg-degan. Waktu dibaca apa? Deg-degan. Aku cinta penuh. Aduh. Deg-degan. Iya kan? Ya, deg-degan. Ya, bergetar. Akhirnya menyerah, jadilah nikah. Udah punya anak 1, 2, 3. Itu buah nikah. Sebab dari pernikahan itu Allah mencari keturunan, tapi keturunan ilahi. Keturunan apa? Ilahi. Jangan anak jadi preman. Jadi apa? Kalau sudah terlanjur nanti Tuhan ubah. Amin. Ada kan yang di kanan Tuhan Yesus ya? Yang di kiri dari kanan Tuhan Yesus ya? Model-model preman itu. Apa? Preman. Berbuat jahat diponis sama hakim, harus dihukum mati karena mereka sudah membunuh, merampok. Yesus pun disalib, tapi 6 pengadilan dijalani oleh Tuhan Yesus tidak ada salahnya, tidak ada dosa. Pilatus juga berkata, aku sudah memeriksanya, tidak ada kesalahan. Herodes juga memeriksa, berkata tidak ada kesalahan. Sampai dia berkata, aku apakan Yesus raja orang Yahudi? Kata rakyat banyak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi kejahatan apa dilakukan? Salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Yesus disalib, tapi tanpa suatu kesalahan. Kita pernah salah nggak berkata-kata? Pernah. Iya kan? Banyak salah. Ya kan? Ngomong aja kita sudah suka tambah-tambahin kok. Betul kan? Nah, saudaranya kopral disebut jenderal. Manusia itu kan begitu, suka nambah-nambahin, ya kan? Oh, sudah kaya dia, udah hebat sekali udah. Udah dikunjungi sana, pas-pasan. Pas-pasan. Nah, itulah manusia, suka nambah-nambahin. Ya, tapi kita harus belajar berkata-kata dengan benar. Tidak ada kesalahan. Ingat, ukuran kesempurnaan orang adalah dari kata-katanya. Apa ukuran kesempurnaan orang? Dari kata-katanya. Siapa tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Bisa dikendalikan, apalagi lidah ini. Ya, memang lidah tak bertulah, tak terbatas kata-kata. Makanya neraka disebut kertakan gigi, lidah, gigi. Di neraka itu lidahnya di apa? Gigi, lidah sakitnya. Ya, makanya mulai sekarang kita belajar berkata-kata dengan baik. Amin. Amin. Nanti pulang dari sini semua dikonsep.
Setiap berkata-kata di apa? Di konsep. Jangan ceplas-ceplos. Supaya nanti kita bisa dipercaya oleh orang. Amin. Amin. Bisa dipercaya. Nanti pulang dari sini lebih baik sedikit berkata-kata tapi berisi. Amin. Orang yang bisa berkata-kata dengan baik berarti dia bisa mengendalikan seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya bisa dikendalikan. Ya, kalau orang sudah benar berkata-kata, dia adalah orang sempurna. Ya, orang sempurna. Tapi kita belum ada yang sempurna. Ya, makanya Alkitab mengatakan jangan banyak di antara kamu sebagai guru. Sebab sebagai guru pengkhotbah kita akan diminta pertanggungjawaban yang lebih besar, lebih berat. Jadi saya berkhotbah ini juga berat tanggung jawabnya. Apalagi saya berkata-kata salah. Ya, nanti juga saya begitu selesai khotbah, nanti malam betul saya ada tinggal tadi salah kata-kata saya. Nah, direnungkan, oh tadi salah, wih ampuni Tuhan. Tadi juga ngomong dengan teman ada salah, ya diminta ampun sama Tuhan. Ya, karena mati hidup itu dikuasai lidah. Ya, mati hidup dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan menanggung akibatnya. Jadi jangan terlalu banyak berbicara. Amin. Nanti pulang dari sibuk berarti bukan berarti diam semua. Boleh berkata-kata, tapi yang perlu, yang berguna. Iya kan? Nah, yang berguna. Puji Tuhan. Ya, jadi ikatan yang ketiga ini penting. Mari 1 Korintus 13. Perhatikan. Ini kasih. 1 Korintus 13. Jadi tanpa kasih nggak ada gunanya, saudara. Pengorbanan tanpa kasih nggak ada gunanya. Ya, perhatikan. Ya, ayat 1 mulai. Perhatikan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi tanpa kasih pengetahuan tidak berguna. Terus Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. bisa imannya memindahkan apa? Gunung. Gunung besar kecil. Tetap tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Makanya disebut kejarlah kasih itu. Kasih harus dikejar sampai dapat. Terus perhatikan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sampai tubuhnya rela dibakar, tanpa kasih tidak ada gunanya. Terus perhatikan. Kasih itu sabar. Amin. Kasih itu sabar. Tepatnya itu panjang sabar. Jadi tambahkan itu panjang sabar. Ya, saudara punya bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, pasti kata panjang sabar. Jadi kasih itu apa? Panjang sabar. Saya sudah sabar sama kamu. Baru sabarnya semenit, 2 menit. Ya, sabar itu panjang. Ya, jadi suami harus panjang sabar terhadap istrinya. Amin. Begitu juga istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, di antara bersaudara harus panjang sabar.
Ingatlah orang sabar kekasih Tuhan. Tuhan sabar enggak sampai sekarang sama kita? Sabar enggak? Sabar. Ya, kalau menurut peta zaman tahun 2000 kemarin kurang sudah Tuhan datang. Betul. Ya kan? 6 hari kan Allah menciptakan kan? Hari ke-7 hari istirahat. Tapi Tuhan belum datang. Masih diperpanjang. Alkitab mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bukan karena dia lupa menepati janji kedatangannya, tapi dia sabar terhadap kamu supaya jangan ada manusia yang binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi panjang sabar Tuhan adalah untuk membuat kita bertobat. Kalau kita pikir untuk mengumpulkan duit banyak, bukan, tapi untuk bertobat. Kalau tahun 2000 kemarin Tuhan datang udah siap enggak? Kalau sekarang Tuhan datang, kapan siapnya? Kapan siapnya? Ya, padahal Tuhan beri waktu itu untuk persiapan menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Ingatlah, Tuhan pasti datang. Dan salah satu ciri kedatangan Tuhan sudah dekat adalah corona. Apa cirinya? Corona. Di mana ayatnya itu? Tuh, Habakuk 3 ayat 5. Sebelum Tuhan datang didahului dengan panas. Itulah disebut demam dan menular. Itu corona ini. Secara global seluruh dunia sedang diperingatkan Tuhan akan segera datang. Ini baru startnya, belum 7 meterai, 7 sangkakala. Sangkakala yang ke-7, Tuhan akan datang. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah sekejap mata. Nanti kita akan menyongsong Tuhan bersama-sama di angkasa. Di mana? Di atas. Yang mati dibangkitkan, yang hidup di apa? Diubah sekejap mata. Cuman sekejap mata sudah berubah. Amin. Berapa lama? Sekejap mata sudah berubah nanti jadi tubuh. Namanya tubuh yang rohani, tidak dapat mati, tidak lemah, tapi tubuhnya hidup dan kuat. Amin. Nah, sekarang tubuh kita lemah. Lemah. Kalau nanti tubuh yang kuat bisa terbang kemana-mana. Amin. Nah, dengan saya burung nasar yang besar. Jadi kita ini sedang menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, coba sedikit 1 Korintus 15, perhatikan. Ya, mari. Boleh. Jadi ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Ini tubuh jasmani dari tanah. Dari tanah akan kembali ke tanah. Tapi nanti kita akan manakan tubuh rohani, tubuh surgawi. Perhatikan 1 Korintus 15, boleh ayatnya yang ke 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ada tubuh surgawi. Yang kita pakai sekarang tubuh apa ini? Duniawi. Nanti mengenakan tubuh apa? Surgawi. Hebat ya. Tubuh kita tubuh surgawi. Terus, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. ya. Terus kan? Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Iya, nanti juga begitu. Jadi jangan dianggap sama semua, mulianya ini beda. Bintang yang satu beda dengan bintang yang lain. Kenapa dia kok bersinar terus ya seperti bintang biduk? Ya karena memang ya kelasnya kelas bintang biduk. Ya, kenapa dia bersinar seperti matahari? Ya memang udah seperti matahari dia. Ya, kenapa dia kok kedip-kedip aja sebentar-sebentar bersinar? Ya mungkin kebaktiannya juga sesekali datang mungkin. Terkadang datang, terkadang tidak. Masih lumayan selamat ya.
kedip-kedip, ya, kedip-kedip. Pernah lihat bintang waktu malam? Lihat itu, waktu cerah ada bintang yang sesekali muncul, cik, dia itu hilang lagi dia. Ya. Nah, tapi ada yang bersinar, ya, ya. Kemudian bintang yang satu beda dengan bintang yang lain. Begitu juga soal kebangkitan, soal tubuh rohani beda-beda. Ya, saudara mau bersinar? Mau bersinar? Nah, ya rajinlah saudara, tingkatkanlah rohani saudara. Amin. Nah, supaya nanti saudara bersinar. Kalau dari surga bisa diubah lagi. Nah, lagi di dunia bisa diubah. Amin. Nah, terus perhatikan. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, waktu sakramen Pak Pendeta kan biasa itu. Ya, sakramen ini orang yang meninggal. Ya kan? Dari tanah kembali ke tanah. Beristirahatlah sampai hari kebangkitan. Ya kan? Nah, jadi ditaburkan dalam tubuh jasmani, nanti bagian dalam tubuh yang rohani. Nah itu, jadi nanti dibangkitkan pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Ada 7 meterai, berapa meterai? Nah 7 meterai itu dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu meterai Allah. 7 meterai dari mana? Dari Roh Kudus. Harus tahu 7 trompet sangkakala itu dari Allah anak. Berapa? 7 trompet sangkakala. Baru 7 cawan bokor murkala dari Allah Bapa. Nanti baca kita Wahyu. Nah, mengerti kita Wahyu. Ya, Wahyu itu artinya ungkapan, pembukaan yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Sekarang zaman akhir dibuka supaya kita makin mengerti. Oh ini rencana Tuhan. Oh ini maksudnya ayat. Ya. Nah, jadi firman Tuhan itu harus diungkap-bukakan. Yang bisa membuka adalah Yesus anak domba Allah. Amin. Siapa yang layak membuka? Yesus anak domba Allah yang sudah tersembelih, ya kan? Yang sudah mati dan bangkit kembali. Jadi Yohanes di Pulau Patmos waktu dia melihat sebuah gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai, bukan dia menangis karena lapar, bukan karena dia tidak ada teman. Memang dia di sana seorang diri. Ya, dia dibuang di Pulau Patmos yang sangat dingin kalau waktu malam panas itu waktu situ. Ya, satu tempat yang sangat terpencil di Pulau Patmos. Ya, tapi disitulah dia menangis. Yang ditangisi adalah buku yang termeterai, yang tertutup sampai terbuka. Makanya disebut ada wahyu. Wahyu itu artinya ungkapan, pembukaan firman Allah yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, sekarang dibuka. Dan kalau firman dibuka, dengan sendirinya juga jalan, pintu-pintu yang tertutup pasti terbuka. Dan tidak ada orang bisa menutup kalau Tuhan yang membuka. Amin. Nah, jadi kalau firman dibuka berarti pintu terbuka. Maksudnya firman dibuka dan untuk membuka kesempatan, membuka pintu-pintu yang tertutup sehingga nanti terbuka semua. Amin. Ini lagi menghadapi pintu yang tertutup atau lagi pada tertutup atau lagi terbuka nih? Bisnisnya terbuka tertutup, pekerjaannya tertutup terbuka nih. Lagi tertutup, lagi tertutup atau bukanya sedikit. Tangan aja gak masuk. Ya. Jadi memang begitu saudara. Ya, kalau firman dibuka
pintu juga terbuka. Yang rohani saja sudah terbuka, apalagi yang jasmani, ya kan? Kalau yang rohani diberi, pasti yang jasmani diberi. Ya, saya melayani Tuhan sudah 40 tahun nih, jalan 41 tahun saya melayani. Jalan 41, mulai tanggal 10 bulan 3 saya sudah bertanya melayani Tuhan. Saya dulu punya becak, ya, biaya kuliah saya dulu saya kasihkan, saya jual, saya kasih ke direktur sekolah kita. Cuman modal itu modal iman sampai sekarang. Ya, modal iman saja. Hidup melayani hanya dengan iman. Ya, jangan saudara kira kolektor ini saya pakai, nggak saya ambil. Hanya hidup dengan iman. Ya, kita sudah belajar begitu, hidup dengan iman. Ya. Nah, tapi sampai sekarang masih hidup. Amin. Jadi jangan takut, saudara. Jangan khawatir. Manusia memang banyak khawatirnya. Alkitab mengatakan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya penuh kekhawatiran. Ya, jadi manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya penuh kekhawatiran. Khawatirnya bukan sedikit, penuh. Penuh apa? Khawatir. Khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai, kontrakanlah, cicilan lah, segala macam. Masih ada cicilannya? Masih ada ya? Masa pandemi ini, aduh, cicilannya, aduh, kebayar enggak? Percaya saja, amin. Nah, kalau Allah berfirman semua jadi. Kalau dia memberi perintah semua ada. Ya, semua ada. Jadi dan ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ingatlah alam semesta dulu tidak ada. Nggak ada, gelap gulita semua. Cuman Allah berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Langsung jadi terang. Ya, mulailah hidup dalam terang. Amin. Mulai hidup dalam terang. Kalau dulu sukanya gelap, sekarang suka terang. Amin. Suka terang, jangan suka kegelapan. Ya, iblis itu lambangnya terang atau gelap? Kalau Tuhan terang, akulah terang dunia. Kamu juga terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota apa itu? Yerusalem. Kota apa? Yerusalem. Aku melihat sebuah kota di atas gunung. Itulah kota Yerusalem. Luar biasa. Memang Yerusalem sekarang juga tempatnya di atas gunung. Gunung Sion. Gunung apa? Gunung Sion. Di situ dulu Daud membuat tabernakel, kemah Allah. Nah, nanti Salomo menggantinya jadi bait Allah. Iya kan? Nah, dulu kemah suci portable ini dibikin oleh Musa dulu ya, pindah dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Terus nanti di Shilo, dari Shilo dibawa nanti oleh Daud ke Yerusalem. Sudah dia menjadi raja, digantilah kemah suci ini menjadi bait Allah. Tapi tetap 3. Ada halaman, ruang suci, ruang mahsuci. Peraboannya dibawa kembali ke dalam bait Allah yang dibuat oleh raja apa tadi? Salomo. Salomo ya, Salomo yang membangun. Ya, kemudian diruntuhkan oleh siapa itu? Raja Babel, siapa namanya? Nebukadnezar. Tapi dibangun kembali, pulang dari pembuangan dibangun kembali oleh Nehemia, oleh Esra, dibangun kembali, ya kan? Nah, tapi zaman Tuhan Yesus, dia berkata, rombak bait Allah. Karena bait Allah sudah dipakai untuk berjualan. Kamu buat rumahku tempat berjualan. Rombak. Akhirnya Jenderal Titus tahun 70 bait Allah diruntuhkan.
Tuh kan, jadi sekarang nggak ada bait Allah di Israel. Nah, mereka mau bangun, sudah ada sekarang di situ berdiri apa tuh? Tuh, tak petak. Begitu, ya. Mau bangun gak ada lagi tempat. Ya, sebab memang bait Allah itu adalah kita ini. Amin. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi bait Allah itu sekarang siapa? Kita ini. Ya, jangan merusak bait Allah. Siapa merusak bait Allah, membinasakannya, Allah akan membinasakan dia. Jadi bait Allah itu adalah kita, bait Allah itu adalah kudus kita sendiri. Makanya saudara dijaga oleh Tuhan karena saudara adalah bait Allah. Ingatlah, kemana saudara pergi sebagai bait Allah, pasti Allah menjaga. Amin. Siapa yang menjaga kita? Allah, pemilik bait Allah. Pemilik kita ini adalah Tuhan. Jadi kemana saudara pergi, pasti dilindungi oleh Tuhan. Termasuk dari COVID. Amin. 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 Termasuk dari apa? COVID. Pastilah dilindungi. Kalau sudah terlanjur terpapar, ya berdoalah. Nanti Tuhan beri kesembuhan. Amin. Kan Tuhan itu baik. Tuhan baik ya. Nggak ada menyamai baiknya Tuhan. Ya, betul ya. Sangat baik. Maka disebut Allah itu panjang sabarnya. Panjang sabar. Sampai hari ini Tuhan masih sabar terhadap kita. Untuk apa? Menunggu kita bertobat, kembali kepada Tuhan. Ya, mari sedikit 2 Petrus 3, perhatikan. Ya. Tadi Allah itu kasih itu panjang sabar. Mari 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayatnya yang boleh ayat 8 mulai. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, Yang satu ini jangan lupakan. Ingat terus. yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 6 hari dia mencipta. Ya kan? Nah, berapa hari? 6. Hari ke-7 berhenti. Sekarang sudah dari Adam kepada Abraham 2000 tahun. Dari Abraham kepada Tuhan Yesus 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus ke sekarang berapa? Udah 2020. Ini kan tahun Masehi ya. Tahunnya kelahiran Tuhan Yesus. Ada perpanjangan waktu. Betul kan? Kalau tahun 2000 kemarin Tuhan datang udah siap nih. Kalau tahun 2000 kemarin Tuhan datang udah siap? Kalau sekarang Tuhan datang udah siap? Nah, kapan siapnya? Kapan siap? Ya, waktu ini adalah waktu persiapan. Amin. Sebab nanti Tuhan datang, akan datang secara tiba-tiba. Terus perhatikan. Itu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Maksudnya itu seperti karet. Karet itu bisa diperpanjang. Bisa kan? Bisa kan? Kalau namanya 1 hari jadi 1000 tahun itu seperti karet, bisa. Tapi kalau sudah 1000 tahun 1 hari, itu artinya karetnya putus. Panjang sabar Allah sudah berakhir. Jadi jangan mempermainkan panjang sabarnya Tuhan. Ayo, yang masih suka marah-marah, jangan suka marah-marah lagi. Amin. Jangan marah, itu hanya membuat kepada namanya telinga orang bagaimana tuh? Panas. Ya. Berbicaralah
dengan lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Amin. Seperti siapa? Tuhan Yesus ramah dan lemah lembut. Seandainya kita mungkin ketemu dengan Tuhan, kita akan lihat, aduh, bukan hanya pakaiannya lenan halus, tapi juga keramahannya, kelembutan. Kalau orang bertemu dengan Tuhan, terutama pernah perempuan yang tertangkap besar berbuat dosa kan? Orang lain bawa apa? Batu. Yesus tampil sebagai pribadi yang lemah. Iya kan? Malah dia menunduk. Dia menulis di tanah. 2 kali dia menulis di tanah. Iya kan? Dia tulis. Dia berkata, siapa di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa? Dia menulis lagi, nulis lagi. Ya. Pernah Tuhan 2 kali menulis. Ya, loh batunya, ada loh batu tuh di dalam peti perjanjian. Ada kan? Dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai, puasa 40 hari 40 malam. Begitu dia turun, orang Israel menyembah lembu atas. Menyembah apa? Lembu atas. Salah satu isi hukum Taurat adalah jangan membuat patung untuk disembah. Israel ternyata apa? Membuat patung untuk disembah. Kalau nggak dipecahkan ini, hancur Israel, mati semua. Tapi dipecahkan itu batu, hukum tidak berlaku. Betul kan? Coba nggak dipecahkan, hukum bagaimana? Berlaku. Israel bagaimana? Binasa semua. Maka dipecahkan itu, batu itu, hukumnya belum berlaku. Amin. Itulah namanya panjang sabarnya Tuhan. Amin. Kerasa nggak panjang sabarnya Tuhan sekarang? Kerasa enggak? Para pemuda-pemudi pernah berbuat salah? Kerasa enggak panjang sabarnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, kerasa panjang sabarnya Tuhan? Kerasa ya? Sabarnya Tuhan. Ya, loh batu yang pertama dia apa? Dipecah. Naik lagi Musa, puasa lagi 40 hari 40 malam. Setelah itu barulah dimasukkan 2 loh batu tadi dalam peti perjanjian. Itu perjanjian. Isinya adalah 2 loh batu. Mana yang pernah dimakan Israel? Tongkat Harun yang pernah bertunas, berbunga dan berbuah. Ada 3 itu isi tabut perjanjian. Pertama tadi apa? 2 loh batu. Kedua, mana yang pernah dimakan Israel? Yang ketiga, tongkat Harun yang pernah bertunas, berbunga dan berbuah. Dan kalau ini diangkat, sungai Jordan terputus. Amin. Kalau ini diangkat mengelilingi Jeriko, Jerikonya runtuh. Kalau ini diangkat, musuh berserang. Amin. Musuh apa? Berserang. Ini kekuatan tabut perjanjian. Dan yang kita dengar sekarang adalah pengajaran tabut. Amin. Pengajaran apa? Tabut. Ini pengajaran besar. Jangan dianggap seperti biasa-biasa ini. Ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar yang kita hadapi. Ini masalah besar yang kita hadapi sekarang. Masalah pandemi ini masalah besar. Tapi dengan kita ada pengajaran yang besar, membuat kita bisa mengatasi. Amin. Nah, Tuhan kita kan besar. Kepala itu kan besar. Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuh. Nah, kalau ada masalah, nggak pernah istri maju, suaminya yang maju. Iya kan? Betul ya? Nah, suaminya memagari. Cing, semua cing. Nih, papi hadapi semua. Enak. Begitu juga ada masalah, biar Tuhan Yesus hadapi. Tugas kita mau beribadah, melayani Tuhan. Ya. Jadi siapa yang melindungi kita? Tuhan Yesus mengayomi. Makanya disebut, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi sidang jemaat. Jadi dia mengasihi kita bukan setengah mati, sampai mati. Pernah enggak suami mengasihi istrinya sampai mati? Belum.
Jangan-jangan istrinya dipukul setengah mati. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan baik. Makanya ya enak kalau menikah itu dalam pengajaran. Amin. Ya paling kalau marah sama istri bikin dulu saya. Marah saja, apalagi mukul, kecuali pukul saya. Begitu. Jadi jangan lantang berbicara kepada istri. Tapi istri juga begitu, jangan lantang berbicara kepada siapa? Suami. Ya kan? Mikir dulu supaya nanti terjalin. Terjalin, ya, nikah terjalin, ya kan? Dengan kata-kata yang bagus. Ya. Kata-katanya manis semata-mata. Amin. Coba siapa punya itu? Kata-katanya manis. Coba siapa yang pernah baca itu? Jadi harus manis. Amin. Nah, kata-katanya apa? Manis. Ya, harus manislah berbicara. Amin. Lawan kata manis apa ya? Seperti apa itu? Aduh. Pahit kata-kata. Udah ketemu? Ketemu nggak? Manis tuh. Dia punya HP itu. Kata-katanya manis. Udah ketemu? Ketemu nggak? Kata-katanya manis. Yo, gampang sekarang cari di HP itu. Hah? Tanya. Ini Sulamit dengan apa? Salomo dengan Sulamit. Salomo itu kan gambaran Kristus mempelai pria Nah, Sulamit itu gambaran gereja Tuhan mempelai wanita. Ya, jadi Tuhan Yesus mempelai pria sorga, kita mempelai apa? Perempuan pengantinnya. Ya, nanti tengah malam Tuhan Yesus akan datang. Kapan datangnya? Tengah malam. Terdengar suara berkata, song-songlah, mempelai datang. Amin. Amin. Ya, perhatikan, baca. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Baca sama-sama. Kata-katanya apa? Berapa kali manisnya? Setiap berbicara manis. Apa yang lebih manis daripada madu, ya kan? Seperti madu. Duh, kata-katanya seperti madu. Tadinya sakit langsung sembuh istrinya itu tuh. Tapi kalau sudah koplok tolol sih, waduh. Bagaimana? Kalau suami ya Dinda pengantinku, aduh, merpatiku, idam-idamanku, apa nggak langsung itu sembuh istrinya? Ya, dipujilah istrinya, amin. Dipuji. Puji mamu. Puji. Nah, ya lihat aja kidung aku itu puji memuji. Padahal Sulamit itu hitam seperti rambut tuh. Bayangkan. Ya, Salomo itu dikatakan putih mata, putih di. Salomo tuh anaknya Raja Daud ya. Iya kan? Anaknya Raja Daud. Salomo paling berhikmat, paling kaya, paling di semua, paling semua. Sudah paling pintar, paling kaya, paling apa lagi. Tapi mau menikah dengan si hidung. Mau menikah dengan si hitam manis. Ya.
Coba, memang hitam aku tapi manis. Coba cari di situ. Memang hitam aku tapi manis. Ayo, coba. Di mana tuh? Kidung berapa tuh? Sedikit lagi lah ya. Berapa? Memang hitam tapi manis. Coba nih, baca nih. Ayo. Ya, Kidung berapa tuh? 1 ayat 5. Perhatikan. Memang hitam aku, tetapi cantik. Memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Memang hitam tapi manis. Terus, Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. hitam tapi manis, terutama hatinya. Amin. Maka disebut Salomo itu dengan Sulamit seperti merpati. Merpati jantan dengan merpati betina. Iya kan? Puji muji. Ya. Merpati itu salah satu ciri merpati adalah tidak ada punya empedu. Tidak punya apa? Burung gereja, burung gagak, ayam punya empedu. Tapi kalau merpati tidak punya empedu. Coba nanti beli di pasar burung sana. Ya. Nah, ada empedu. Itu kelebihan merpati. Itulah mempelainya Tuhan. Tidak ada kepahitan dalam dirinya. Kalau empedu manis atau pahit? Ya, itu gambaran gereja Tuhan. Gambaran kita semua. Tidak ada kepahitan. Amin. Tidak ada kepahitan. Amin. Jadi kita tidak ada apa? Kepahitan. Selama ini ada kepahitan? Diingat-ingat 1, 2, 3, 4 salahnya 5 belum lagi itu pahit, hatimu pahit, hidupmu jadi pahit. Ayo buang kepahitan, ampuni mereka. Ingatlah Yesus dilukai, disakiti. Ya kan? Dilukai, disakiti. Apa kata Tuhan Yesus? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka itu benar, merpati betina. Merpati jantan. Kita ini merpati betina. Iya kan? Ya, harus sama-sama. Merpati tidak punya empedu, tidak punya kepahitan. Pernah disakiti orang? Pernah. Lalu dendam enggak? Sedikit. Ampunilah, amin. Bapa, ampunilah mereka. Begitu juga kita. Ya, kita berkata, Bapa, ampuni. Namanya panjang sabar. Amin. Ada berapa tadi ikatan? Pertama, damai sejahtera. Damai artinya, damai itu artinya damai sejahtera artinya adalah peperangan tidak ada lagi. Saya ulangi lagi. Damai sejahtera artinya adalah peperangan tidak ada lagi, sebab damai itu sudah dicapai. Saya ulangi lagi. Damai sejahtera artinya peperangan tidak ada lagi, sebab damai itu sudah dicapai. Amin. Yang kedua ikatannya apa? Melayani. Amin. Melayani, bukan jadi bos tapi pelayan. Amin. Saling melayani. Yang ketiga apa? Saling mengasihi. Enak ya. Nanti rumah tanggamu akan damai. Amin. Doamu didengar oleh Tuhan. Inilah mungkin penghalang selama ini. Ya, penghalang. Akar pahit, dendam. Ya. Tapi sekarang setelah dengar, ya, kita mau saling memaafkan.
Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan selalu ampuni saja dan lupakan yang sudah. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Lembut sekali, lembut sekali. Selalu dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Lembut sekali, lebih lembut. Tuhan selalu ampuni. Amin. Dan lupakan yang sudah. Amin. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu. Lebih lembut, wanita saja menyanyi, pria berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Singgah saja, semua tundukkan kepala. Tuhan baik. Entah berapa kali kita sudah berbuat salah terhadap pasangan kita, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua. Tuhan mau. Tuhan mau mengampuni. Tangannya akan menghapus air matamu. Dia akan bela engkau. Dia akan tolong engkau di masa-masa yang sulit. Kasih-Nya yang besar akan dicurahkan dalam hatimu. Rasakan kasih Allah mengalir padamu. Kasih Allah yang kekal menjangkau engkau. Selada mungkin hatimu gersang kering hari ini, Tuhan curahkan hujan kasih, hujan berkat-Nya dilimpahkan padamu. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Dia akan menolong engkau, memelihara engkau seperti
mau curahkan berkat kasih-Nya, pengampunannya, segala kebutuhanmu akan Dia cukup. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir, yang dalam masa kekeringan rohani, curahkan kasih-Mu, berkat-Mu hari ini. Yang dalam ketakutan, curahkan damai sejahtera-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga kami merasa aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan melindungi kami, memagari kami, menjaga kami 24 jam setiap hari, dan perlindungan-Mu akan kami rasakan semakin kuat menjelang hari kedatangan-Mu. Terima kasih. Yang sakit boleh raba penyakit-Mu, raba penyakit-Mu. Hamba berdoa mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan, kita jalankan sekali persembahan. Ya, ini masih disalurkan untuk basuh. Kita nyanyikan nyanyian. Nah, maju saja. Ya. Sebagai waktu jemaat ditampilkan, hari Selasa kita ada doa puasa mulai jam setengah 8 malam hari Senin sampai jam Selasa jam setengah 8 hari Selasa dalam ibadah doa puasa. Di sini tidak perlu bawa apa-apa, Ibu Gembala sudah siapkan menu buka puasa. Hari Rabu pendalaman Alkitab jam 6 di Cimindi. Hari Sabtu ibadah muda-mudi. Paskah kita ya, hari Jumat Paskah ya, jam 10.30. Hari Minggu itu Paskah kedua, hari kebangkitan ya. Jadi Jumat hari apa? Hari Paskah kematian, Minggu Paskah kebangkitan ya. Hari Selasa kita ada apa? Doa puasa. Nggak perlu bawa apa-apa ya. Nah, mulai jam setengah 8 sampai jam setengah 8. Ya, kalau nggak kuat 24 jam ya 12 jam. Kalau nggak 12 jam 4 jam. Latihlah dirimu beribadah. Latih meningkat ya. Ya itu saja saya kira ya. Masih ada tambahan ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Siapa yang sakit? Ya. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat ya, supaya Tuhan sembuhkan ya. Ya. Sambil kita berdiri, kita tutup. Pak Ateng, Bu Ateng, Opu Kembar, Pak Nabi Tepuru ya. Ya. Oh, Ibu Uli Hutapea ya. Nah.
Kita doakan. Doa orang benar besar kuasanya. Kami menundukkan kepala, mohon belas kasih kemurahan-Mu buat mereka yang nama-namanya disebut. Lawaklah mereka, ampuni kalau mereka berbuat dosa padamu, sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ampunilah mereka, basuh oleh darah-Mu, bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Engkau sembuh oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang tidak disebut namanya, yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka, penyakit ekonomi mereka, penyakit rohani mereka, tubuh mereka, lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT Seruni, juga Pak RT, Pak RW kami, Pak Lurah, Pak Camat kami, Muspika juga Tuhan, Pak Muspida tingkat 2, tingkat 1, Pak Ridwan Kamil, Bapak Gubernur kami dengan wakilnya Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh TNI Polri, seluruh MPR DPR tingkat 1, tingkat 2 dulu, dan semua stakeholder di negara ini. Berkati semua Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus beserta.